Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Antero hari ini kembali hadir dalam program spesial berbicara mengenai COVID-19. Hari ini kita berbicara mengenai bagaimana bisnis UMKM bisa bertahan dalam keadaan pandemi saat ini. Telah hadir narasumber kita, yaitu Rizky Ananda, akrab kita menyapa dengan Kiki. Assalamualaikum Kiki. Kiki ini adalah ownernya YR Donat. Ya, ini sama-sama suami bisnisnya Ki. Iya, bisnis suami sebenarnya. Ini sebenarnya bisnis memang diawali karena pandemi ini atau memang sebelum pandemi sudah mulai bisnis Ki? Oke, bisnis kita memang mulai sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita tuh udah jalan 1 tahun di Banda Aceh, gitu. Sudah jalan 1 tahun ya. Kira-kira kenapa ini malah milih makanan Ki? Kan ada bisnis lain yang bisa dijalani selain makanan. Kalau ngomongin bisnis, kenapa makanan gitu kan? Kita lihat porsi konsumen masyarakat. Masyarakat lebih banyak membeli makanan setiap hari. Nggak mungkin dong masyarakat nggak makan gitu ya. Jadi mereka lebih banyak membeli makanan dibanding kebutuhan yang lain, misalnya seperti pakaian ataupun yang dan lain-lainnya gitu. Jadi makanya kita fokus ke makanan. Mungkin karena makanan lebih konsumtif ya. Iya, benar. Tapi kenapa donat? Nah, kenapa donat ya? Awalnya pengen coba makanan lain gitu kan. Tapi teringat makanan apa yang disukai sama anak-anak. Karena yang paling banyak ngemil biasanya kan anak-anak tuh. Jajan gitu kan. Jadi kita fokus ke donat karena anak-anak tuh lebih banyaknya tuh suka sama donat. Awal mula fokus sama anak-anak, jadi lama-kelamaan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Gitu. Baik, tapi di masa pandemi ini tentu ada perbedaan Ki. Iya, benar sekali ya. Pemasukan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini kira-kira seperti apa? Selama pandemi di awal-awal itu ya, pertama kali di masa lockdown itu omset kita berkurang sampai 80% menghilang. Nah, disitulah kita jatuh bangunnya di situ. Memang merasakan sulit sekali saat COVID ini, saat lockdown itu sendiri. Tapi kira-kira kenapa bisa jatuh sampai 80%? Ya, karena masyarakat di rumah, mereka tidak diperbolehkan keluar untuk jajan, untuk beli sesuatu gitu. Jadi orang dari luar, jika mereka mau beli pun kita mau nganter ke rumahnya juga insecure gitu kan, nggak dikasih keluar, nggak dikasih masuk gitu. Jadi nggak ada yang beli, otomatis nggak ada yang beli, nggak ada yang pesan. Disitulah kami pusing tuh, mau dibawa kemana donat ini gitu. Mungkin turun 80% itu pada saat masa lockdown saat itu Iya, ya? benar. Ya meskipun lockdownnya tidak total lockdown, tapi bagaimanapun kita juga diajak untuk tetap di rumah. Iya, benar. Jadi orang nggak keluar untuk beli jajan itu enggak gitu. Jadi kesulitan kita di situ saat itu. Lalu akhirnya ini kan sudah new normal nih, Ki. Iya, benar. Tentu ada kiat-kiat yang Kiki lakukan untuk terus bisa bertahan meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Iya, benar. Kita memang harus ya, setiap apa yang kita mulai itu harus kita jalankan terus, jangan berhenti gitu. Ya fokus yang pertama itu ya jangan berhenti. Apapun kendalanya, kita cari tahu dulu nih masalahnya di mana. Oh ternyata lockdown, orang nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi kita tawarkan beli tapi kita antar ke rumahnya gitu. Nah, dengan ongkirnya itu ongkir murah. Seluruh Banda Aceh itu 5.000-an gitu. Enggak lebih dari 10.000 itu waktu itu kan. Jadi orang bisa pesan dan bisa kita antar ke rumahnya, nggak harus ketemu, bisa sangkut di pagar. Nanti uangnya bisa transfer aja, nggak ada minimal pembelian. Nah, itu Kiki antar sendiri atau ada kurirnya? Ada kurirnya kita. Khusus rekrut kurir ya? Iya, sampai benar. seserius itu ya? Iya. Nggak pakai ojek online itu nggak pakai ya? Enggak. Ya, Kenapa gitu. nggak pakai ojek online Kiki? Kenapa milih kurir sendiri? Karena kita donatnya donat murah, enak, supaya semua orang bisa beli. Harganya 1.000-an gitu kan. Jadi kalau pakai ojek online
ongkirnya aja itu di atas 10.000 bahkan sampai 15.000. Kalau orang cuma mau beli donat 10.000 terus minta antar, lebih kemahalan ongkirnya. Gitu kan kasihan. Jadi gimana caranya? Kami menghandle kurir sendiri, kita antarkan ke rumahnya, ongkirnya itu antara 5 sampai 10.000, nggak lebih dari 10.000 gitu. Jadi salah satu cara supaya bisa YR Donat saat ini masih bisa bertahan meskipun pada saat lockdown saat itu sempat turun 80%, Iya, tapi sekarang bagaimana? Sudah Sekarang, normal kembali atau mungkin alhamdulillah. normal kembali Ya, sama alhamdulillah seperti normal. sebelum pandemi Ki? Lebih, alhamdulillah ya? lebih, iya, karena masyarakat sudah terlalu nyaman dengan delivery itu, dengan ongkir yang murah, dan setiap setiap delivery ada bonusnya, gitu. Jadi mereka bisa merasakan bonus walaupun bayar delivery, tapi mereka bisa dapat donat bonus lagi, gitu. Oh, kasih bonus lagi ya? Iya, kasih bonus lagi gitu untuk konsumen gitu. Jadi karyawan pertama kami cuma punya 2, sekarang alhamdulillah jadi 6 gitu, karena permintaan masyarakat sudah banyak gitu. Baik, bertahan di masa pandemi yaitu salah satunya dengan cara delivery. Ya. Dan juga promosi online. Iya, benar. Akhirnya keenaan promosi online sampai sekarang new normal Iya. juga masih promosi online. Iya, ya alhamdulillah. Dan gitu. konsumen juga sudah sangat nyaman dengan diantar gitu ya. Iya, benar. Kira-kira ada berapa ribu donat ini laku dalam sehari Ki? Kalau sehari kita buatnya 2.000. 2.000. Hitungan ribu donat. loh ini ya. Iya. Alhamdulillah 2.000 donat itu kita buat 2 shift. Shift pagi itu 1.000 donat, shift sore sampai malam itu 1.000 donat. Jadi 2.000 donat dalam sehari, alhamdulillah. Setiap jam 12 malam itu sudah kita sebarkan ke sales kita. Kita juga punya 2 sales. Nah, gitu. Jadi kita sebarkan ke sales kita habis dalam hitungan hari itu langsung gitu. Tapi metode penjualannya memang total di online atau mungkin ada titip di beberapa warung kopi gitu Ki? Iya, kita awalnya online. Terus karena online orang pada nanya, nggak ada titip di supermarket ini, nggak ada titip di sini gitu kan. Jadi kita mikir, kita perluas nih penjualannya. Yang pertama kami ke jajanan pagi, yang jajanan pagi kue seribuan itu daerah dari Kabupaten Jaya Baru, dari Kecamatan Jaya Baru itu sampai ke Lamdingin, daerah Lamdingin, Batoh gitu. Itu yang jajanan pagi. Terus kita lanjut lagi, kita punya sales warung kopi itu ke warung kopi di Batoh, ada di Ulele, Punge, terus di Lamdingin sampai ke Pocut Baren itu kita punya. Nah gitu, ada sekitar 70 warung kopi di Banda Aceh yang baru kita masuk gitu. 70? Iya, 70. Wah, lumayan. Tuh. Belum lagi lewat online ya? Iya, makanya kadang-kadang 2.000 itu nggak cukup gitu, cukup untuk warung kopi tapi nggak cukup ke orderan online. Makanya orderan online biasanya karena mereka udah tahu donatnya bakal habis, mereka pesan hari ini untuk besok. Nah, biasanya gitu. Jadi kita keep punya besoknya untuk. Artinya pandemi ini meskipun sempat turun 80%, Iya. tapi kemudian bangkit lagi Alhamdulillah. dan tidak membuat YR Donat betul-betul down ya. Iya, benar sekali. Terus berpikir kreatif Iya, ya. benar ya. Kira-kira untuk promosi online itu tentu kita perlu kiat-kiat ya. Kadang-kadang kalau sembarang promosi saja itu tidak bisa menggait konsumen. Iya, Tapi benar. apa yang kira-kira Kiki dan teman-teman lakukan, mungkin suami dalam hal ini untuk mempromosi online dan bisa menggait konsumen? Oh, oke. Yang pertama, otomatis kita semua punya handphone dong. Ya, dari handphone kita punya WhatsApp, kita punya Instagram. Saya fokus di situ tuh. Instagram sama WhatsApp. Di WhatsApp kita buat terus status setiap hari. Kita punya jajanan donat namanya dengan harga 1.000 gitu, 1.000-an harganya. Terus di Instagram juga kita update terus. Kita punya Instagram sendiri, YR Donat. Kita update terus story-nya. Terus kita upload foto-foto donatnya. Jadi mereka bisa lihat, varian donatnya nggak cuma donat biasa gitu. Kita punya donat pandan, donat strawberry, donat kopi, donat paha ayam yang disukai sama anak-anak gitu kan. Jadi kalau online harus namanya juga orang jualan ya, harus rajin-rajin kita upload barang yang kita jual gitu. Terus ada juga ngupload misalnya kegiatan produksi, misalnya sedang proses goreng, sedang proses packing segala macam. Jadi orang ngelihat bahwa memang kita produksi setiap hari dan donatnya baru setiap hari gitu. Dan orang juga perlu melihat prosesnya bersih tidak? Iya, benar. Karena orang otomatis ada orang level menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Otomatis yang beli menengah ke atas mereka nggak mau asal-asal dong kalau
mengkonsumsi makanan untuk keluarganya gitu. Jadi kita semaksimal mungkin membuat orang lain ketika makan donat kita tuh seneng gitu, oh enak gitu. Jadi dari semua kualitasnya tuh harus kita perhatikan gitu. Yang penting rajin-rajin aja post di media sosial. Iya. Laku tidak laku tetap post. Iya, benar. Artinya kalau post di media sosial untuk jualan makanan itu bukan cari like ya? Iya, bukan. Itu memang kita memang itu satu-satunya cara online. Kalau cara lain nggak mungkin dong kita DM satu orang gitu, itu nggak boleh. Dalam proses penjualan itu tidak boleh kita lakukan, itu mengganggu privasi konsumen gitu kan. Jadi biarkan mereka melihat apa yang kita produksi setiap hari, jadi mereka beli sesuai dengan keinginan mereka, karena nggak kita paksa beli dong donat aku hari ini, nggak gitu. Jadi mereka beli memang karena mereka pengen gitu. Tapi Kiki sebelum bangkit dari jatuh yang 80% itu tadi, Iya. sebelum kebangkitan itu, Iya. kira-kira Kiki ada sempat mungkin ikut seminar untuk terus menambah pengetahuan dalam hal marketing donatnya, atau mungkin ada belajar hal-hal baru dari kejatuhan yang 80% itu? Iya, sebelum COVID ini 2 bulan sebelumnya pihak Bogasari ada membuat seminar marketing dan semua hal tentang makanan itu. Mereka membuat seminar, di situ isinya bagaimana kita menghandle konsumen yang ingin makanan seperti ini gitu. Cara kita menghandle konsumen maunya apa, terus cara kita promosikan, itu semuanya udah dibahas dikupas tuntas di situ. Jadi secara nggak langsung udah pernah punya apa ya namanya, bekal untuk menghadapi COVID itu. Nggak tahu ya, takdir Allah memang nggak pernah kita duga gitu. Jadi setelah ikut seminar itu, terjadilah 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian itu terjadi COVID. Jadi di situ baru teringat lagi, kan ada catatannya tuh. Saya kebetulan buka buku-bukunya, pas ngeliat lagi, ini pernah ini dulu sikonnya seperti ini waktu tanya jawab, gimana kalau orang nggak beli gitu kan. Ya udah, kita bangkit lagi dari situ, mulai lagi dari awal gitu. Yang penting kuncinya satu, jangan berhenti. Apapun yang kita lakukan dari awal, kalau kita udah niat, sejatuh apapun itu jangan berhenti. Itu aja. Baik. Caranya. Tapi Ki, untuk promosi online itu kayak foto-foto donatnya itu kan perlu Ki ya, dan foto juga nggak sembarang foto Ki ya. Iya, Itu benar. Kiki ada belajar fotografi lagi nggak? Nggak ada sih. Kebetulan Kiki hobinya foto makanan. Setiap makanan, buat makanan ataupun makan sesuatu, pergi ke kafe ataupun apa itu, selalu foto gitu. Jadi selalu searching juga cara foto yang baik itu gimana, foto makanan itu gimana. Biasanya kan orang kan kalau foto panorama gitu ya, ke pantai foto panorama. Kalau Kiki fokus lebih suka foto makanan gitu. Jadi handphone sendiri gitu, foto. Terus di handphone kan ada aplikasi edit cahayanya gitu kan, edit size-nya gitu. Terus tulis namanya, tulisan di atas kayak kata-kata gitu di foto. Captionnya ya? Iya, captionnya itu otodidak. Memang pengen belajar sendiri, apalagi lagi COVID, udah pemasukan nggak ada, kita mau bayar orang untuk ngelakuin itu gitu. Jadi agak susah kan? Ya mau nggak mau kita harus belajar sendiri gitu, bergerak sendiri gitu. Baik, Kiki, menurut Kiki bagus tidaknya satu foto dalam promosi online itu penting nggak? Sangat foto penting, makanan. Sangat penting. Apalagi teman-teman bisa lihat nanti kalau di Instagram itu setiap foto YR Donat itu di tengah donat ada nama YR Donatnya, karena udah pernah pengalaman donat kami post misalnya ke Instagram itu diambil oleh orang lain karena fotonya mungkin bagus menurut mereka, diambil dan dijadikan dijadikan foto mereka jualan gitu. Itu kan sebenarnya mengambil hak milik orang lain gitu kan. Jadi sangat penting foto di situ. Kenapa? Orang mau lihat. Dan yang paling penting itu harus orisinil. Nggak boleh di fotonya cantik, aslinya jelek. Nah gitu. Kalau namanya makanan
misalnya warna, kita kan ada donat pandan nih warna hijau. Di hijaunya cantik tuh di foto. Waktu dilihat aslinya pudar, malah agak lebih putih gitu kan, atau lebih gosong gitu. Itu nggak boleh. Harus real, sama, iya harus Real sama, pic ya? iya benar. Karena dari situ orang kan berharap tuh, ih cantik donatnya ini kayaknya enak. Pas nyampe menyesal dan mereka nggak akan beli lagi. Nah, kita pertahankan itu. Ketika mereka beli, mereka pengen beli lagi. Nah itu dia. Ya jangan sampai fotonya menipu. Iya benar, jangan sampai menipu. Baik, Ki, kira-kira saat ini omset Kiki berapa ini YR Donat? Kalau kami biasanya hitung harian. Harian. Gitu. Dari 2000 donat itu otomatis ada sisa. Sisanya itu biasanya dari warung kopi sama dari jajanan pagi. Yang punya jajanan pagi kan setelah kita ambil nggak bisa kita jual lagi, otomatis terbuang. Dari 2000 sisanya bisa jadi 300 atau 400 donat. Kalau kita kalkulasikan dengan harga seller 800, harga biasa 1000 gitu kan. Sehari antara 1.500.000 sampai 2 juta. Itu untuk satu hari. Satu hari. Satu hari. Itu kalau misalnya buatnya sesuai dengan porsinya, tergantung jumlah karyawan yang datang saat itu. Karena kalau buat cuma kami berdua buat nih, misalnya nggak datang karyawan kan otomatis ada yang nggak bisa datang, ada halangan apa gitu kan. Itu kalau maksimalnya segitu. Ini kan di masa new normal omsetnya segitu. Artinya Iya. sebelum pandemi atau sebelum masa new normal ini omsetnya lebih kecil dari Lebih itu, Ki? kecil. Malah pernah kita punya outlet dulu di Lamnyong sebelum Covid. Itu cuma outlet aja yang bukanya sore sampai pagi, siang sampai sore itu 500.000 satu hari. Semenjak Covid kami sengaja bukanya pagi sampai sore. Percaya nggak sih itu cuma 30.000 satu hari lakunya. 30.000 loh. Sedangkan kami punya karyawan, kami bayar karyawan dalam satu hari gitu. Untuk bayar karyawan aja enggak bisa, apalagi untuk bayar tempat. Kita kan harus bayar tempat tuh. Nah, jadi memang minus dalam sehari itu, pemasukan kami itu minus saat Covid itu. Itu berapa lama kira-kira, Ki? Itu kami pernah bertahan selama 1 bulan. Nah, biasanya malah kami sampai minus, bisa hitung hampir 10 juta kami minusnya. Karena dalam waktu 10 bulan itu ya, hampir 10 juta kami minus untuk orderan online, untuk outlet itu sendiri gitu. Lantas solusinya ya bangkit lagi, Iya, dan belajar lagi. Kita kebetulan di Lamnyong ramenya itu saat ada anak sekolah sama anak kuliah, benar nggak sih? Itu kan nggak ada anak kuliah lagi tuh, udah pada pulang Daring, kampung. Iya, kita pindah tempat, kita cari tempat yang ramai, walaupun dengan penyewaan tempatnya itu lebih mahal 2 kali lipat, tapi kami mencoba. Coba gitu. ambil risikonya. Iya, kami ambil resikonya, kami coba, kami pindah ke Penayung, deket Banda Bakery di situ, daerah situ kami pindah. Lumayan lebih meningkat dari di Lamnyong itu saat Covid gitu. Kalau sehari di Lamnyong itu kemarin itu cuman ada lakunya 30.000, itu kan sangat, kita bilang sedikit sekali kan kalau untuk orang jualan. Ke Penayung alhamdulillah bisa kita hitung ratusan ribu, alhamdulillah, karena orang di situ lalu lalang ramai. Itu intinya kita harus cari, jangan berhenti di situ gitu. Kita harus cari tempat lain yang memang berpotensi mau membeli produk kita itu. Harus cari konsumen yang memang mau beli ya. Iya. Jangan bertahan di tempat yang enggak. Iya, kita nggak mungkin bertahan kan. Kiki tadi sempat membocorkan sejumlah kiat-kiat jualan online di masa pandemi dan juga di masa saat ini new normal sudah. Apa yang perlu dilakukan? Tadi yang spesial adalah Kiki ada kurirnya sendiri. YR Donat punya kurirnya sendiri. Kira-kira apa lagi nih, Ki, yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama tadi aku udah bilang, itu kita jangan berhenti. Nah, setelah kita jangan berhenti, kita cari tahu kira-kira peluang kita itu di mana gitu. Kalau memang mau jualan, apakah kita menunggu bola atau kita menjemput bola? Nah, gitu. Jadi, kami prosesnya menjemput bola. Gimana cara menjemput bola? Menjemput uang maksudnya. Kalau kita mau jemput uang, otomatis kita harus antar
barang kita. Ya tadi delivery benar. Terus diskon, bermain dengan diskon. Nah gitu. Kalau kita bermain dengan diskon, emak-emak mana sih yang nggak mau diskon gitu kan? Nah kita bermain dengan diskon. Setelah itu Beli 2 gratis 1 gitu ya ya. bisa jadi benar. Sering bikin giveaway nggak Ki? giveaway yang belum. Belum ya? Nah ya belum terpikir nih mau giveaway gimana gitu kan. Giveaway donat 1 box. Bisa itu bisa jadi saran tuh bener ya. Ya karena sekarang banyak yang suka. Dulu pernah nanya kalian maunya free ongkir atau bonus donat gitu, pernah nanya. Terus banyak yang mintanya bonus donat. Nah jadi misalnya beli 10.000 bonus donat 5 gitu. Dan banyak, nanti kita akan tanya juga sama konsumen-konsumen kita gitu, apa mereka maunya gimana. Kan nggak mungkin kita terus mau gimananya konsumen, maksudnya nggak mungkin konsumen nerima apa aja yang kita, peraturan kita beli sekian gitu kan. Sekali-sekali tanya dong sama konsumennya maunya gimana nih gitu. Nah itu terus kalau kiat untuk terus maju di usaha harus fokus. Nah gitu, harus fokus. Memang jangan berhenti, hari ini buat besok enggak gitu. Hari ini produksi, besok libur dulu gitu. Kita tuh harus konsisten. Jadi orang ketika mau jajanan tiba-tiba nih, mau pergi ke arisan gitu. Aduh, jajanan apa ya? Mau kemana ya? Gitu. Mau murah tapi banyak dapetnya. Oh, YR Donat aja, di situ enak gitu. Murah 1.000 Iya, ya? murah dapat banyak gitu kan. Hari ini buat enggak? Karena kami selalu buat, jadi orang nggak mikir lagi, hari ini buat nggak? Mereka langsung pesan donat dong untuk besok di WA gitu kan. Kami langsung jawab, oke, mau berapa kak? Mau di delivery kapan kak? Gitu. Kita Harus langsung konsisten. tanya. Iya, kita harus konsisten. Jangan hari ini buat besok libur, besok buat libur lagi gitu. Jadi harus konsisten terus. Diskon, delivery, konsisten. Iya, Apa dan lagi? jangan berhenti. Jangan berhenti. Iya, itu. Baik, Iya. baik. Kiki sekarang sudah punya berapa karyawan Ki? Karyawan alhamdulillah 6. 2 bagian sales, penjualan, 4 bagian produksi. Itu saya dengar nggak cuma di Banda Aceh tapi juga di Lok Semawe? Iya, di Lok Semawe kita ada, itu kalau misalnya ada pemesanan banyak, itu akan kita antarkan ke Lok Semawe, akan kita kirim ke Lok Semawe biasanya, seperti itu. Karena di Lok Semawe kebetulan kampung halaman juga ya, jadi ada yang handle di sana gitu. Baik, mungkin Kiki bisa disampaikan harapannya untuk YR Donat, apalagi saat ini di masa new normal. Iya, harapan pertama kita masih di Banda Aceh. Konsumennya masih di Banda Aceh. Ada beberapa konsumen di luar daerah, misalnya kayak di Melaboh, di Takengon, itu kita kirim melalui L300 biasanya ya, loket L300. Kami harapan ke depannya semakin banyak orang daerah luar kota yang mau dan memang pengen beli YR Donat karena memang mereka suka gitu, bukan karena viral aja nih. Oh ini viral nih donat nih. Nah gitu. Sekali beli udah cukup, kapok gitu kan. Kami maunya insya Allah kalau memang Allah menghendaki semua daerah di Aceh bisa tercover untuk kami kirimkan donat kami, apa bentuk beku, donat beku atau dalam bentuk donat jadi atau gimana gitu. Semoga kedepannya bisa, insyaallah. Artinya kalau beku itu bisa bertahan lama Ki? Iya benar, bisa di freezerkan ya kah? Itu bisa di freezer, nanti konsumennya bisa makan dalam waktu 3, 4, 5 hari ke depan. Nah bisa digoreng ulang gitu. Tantangan untuk tetap eksis di masa new normal ini apa Ki? Otomatis yang jualan semakin banyak, ya kan? Pastinya kita punya ciri khas. Kita setiap jualan kami, YR Donat itu harus punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Kami donatnya yang pertama bukan cuma donat biasa, kita juga punya donat rasa pandan, bukan hanya warnanya saja hijau, tapi memang dia rasanya pandan. Terus donat strawberry, donat kopi, karena Aceh ini kan terkenal dengan kopinya ya. Donat kopi, donat paha ayam, kadang-kadang ada yang order donat durian. Nah, bagi pecinta durian kita juga punya donat durian. Jadi kita harus punya ciri khas. Itu tantangannya. Setiap orang mau makan donat,
lagi pengen donat tapi jangan nggak donat biasa nih gitu. Kita punya donat pandan, donat donat strawberry dan yang lain-lainnya. Jadi mereka kalau lihat setiap orang ngelihat di warung kopi misalnya, ada teman ngelihat di warung kopi jajanannya, itu donat warna hijau, itu pasti air donat. Nah, semua udah tahu gitu. Kita harus punya ciri khas untuk bisa dikenali oleh banyak orang. YR banyak rasa ya. Iya. Iya, seperti itu. Baik, Ki, mungkin ada saran-saran dari Kiki kepada teman-teman yang mungkin saat ini mau mencoba bisnis makanan, apa kira-kira? Iya, kalau saran kita masih sama-sama belajar ya. Tapi dari semua pengalaman yang udah kami rasakan, kalau mau jualan itu harus konsisten. Nah, kamu mau jualan apa gitu? Kalau mau jualan pakaian, ya pakaian aja, jangan campur sama makanan. Kenapa? Nanti orang bingung. Dia ini jualan makanan atau jualan pakaian? Kadang-kadang pakaian, kadang-kadang makanan, kadang-kadang Apalagi kalau jualan donat ya. Bisa saingan sama Kiki. enggak masalah, yang penting kita punya ciri khas gitu. Jadi orang kalau mau donat yang khasnya pandan strawberry kopi ke kita ya donat, tapi kalau mau yang model yang lain bisa ke tempat yang lain gitu. Pokoknya kita tuh harus konsisten. Kalau memang mau jualan, kamu mau jualan apa sih gitu. Kalau memang mau jualan pakaian, fokus di pakaian. Kenapa? Karena orang kalau mikirnya misalnya pakaian, nama butiknya butik Rania misalnya ya, butik Rania. Jadi orang kalau mikir nama Rania, nama butik, mereka tahu itu pakaian gitu. Jadi kalau mereka dengar nama YR, mereka tahu itu donat gitu. Jadi fokus, kalau jualan itu fokus. Kalau memang jualan serba-serbi, berarti kayak alat-alat rumah tangga, buat nama yang mengarah ke alat-alat rumah tangga gitu. Baik. Terima kasih Ki untuk Iya, waktunya hari ini, sama-sama. udah sharing banyak terkait bagaimana berbisnis, khususnya bisnis makanan. Iya. Demikian talk show kita hari ini, berbicara mengenai COVID. Hari ini berbicara mengenai bagaimana pelaku bisnis UMKM tetap bertahan di masa new normal ini. Baik, akhirnya dari Jalan Teguh Iskandar, Brawe, Banda Aceh, saya Mila Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun.